هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, pada Sabtu tanggal 13 Januari 2024 atau yang bertepatan dengan tanggal 1 atau 2 Rajab, saya masih belum pasti 1 atau 2 Rajab ya. Kalau awal hari Jumat, hari Kamis terlihat hilal, maka hari Jumat kemarin 1 Rajab. Jika tidak, maka Sabtu 1 Rajab. Tapi di Indonesia ini ikutnya yang mana saya belum pasti. Tapi yang jelas kita sudah masuk di bulan Rajab ya. Di bulan Rajab ini adalah salah satu bulan haram ya, bulan mulia, di mana Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahala amal kebaikan kita, sekaligus melipat gandakan juga ya dosa dari perbuatan maksiat kita. Maka hati-hati di bulan-bulan haram ya. Di bulan-bulan haram itu ada 4 ya. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini berurutan. Kemudian yang tersendiri yaitu bulan Rajab ya. Kesempatan kita untuk berbanyak amal saleh, karena di dalamnya dilipat gandakan amal saleh, tapi juga hati-hati karena di dalamnya juga dilipat gandakan dosa ya. Dilipat gandakan dosa ya. Allah mengatakan pada tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut ya, itu pada bulan-bulan haram ya. Bukan berarti maksiat tidak diharamkan pada selain bulan ini, bukan ya. Akan tapi ya, kehormatannya lebih besar ya untuk ditinggalkan perkara maksiat di bulan-bulan haram ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik untuk bisa memanfaatkan salah satu musim kebaikan, yaitu ya amal soleh di bulan haram, itu di bulan Rajab ini ya. Dan tidak ada keutamaan ya yang lainnya selain keutamaan bahwasanya dia adalah bulan yang mulia, bulan haram ya, bulan suci ya. Adapun keutamaan yang lainnya yang berkaitan dengan bulan haram, maka ya tidak benar ya. Baik, insyaallah ikhwah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan ya kitab tauhid, rutin kita setiap hari Sabtu sore ya. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah sampai pada dalil ya, hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal ya. Itu ketika beliau membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu saat atau suatu ketika saya pernah membonceng di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas himar, ya, himar atau keledai, ya. Maka beliau berkata kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hamba atas Allah? Ya. Qultu, maka aku berkata, yang Mu'adz bin Jabal berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, Nabi berkata, Nabi bersabda, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah atas kita sekalian ya.
agar kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atau hak para hamba atas Allah ya, adalah Allah tidak mengadab hambanya yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tapi ingat bahwasanya hak hamba atas Allah ini tidak seperti hak antara makhluk dengan makhluk. Tidak. Ya. Misalnya saya memiliki hak dengan saudara saya, ya, yang harus dia tunaikan karena saudaranya tersebut, bukan. Ya. Tapi yang dimaksud dengan hak, ya, hak hamba atas Allah Azza wa Jalla adalah hak yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Maka ya, seorang hamba yang telah melaksanakan tugas atau telah menunaikan hak dia, hak Allah atas hak Allah Azza wa Jalla atas dia yang beribadah, maka ya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya pahala berupa ya dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, afala ubashshirun nas. Di sini Mu'adz bin Jabal meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku mengabarkan kepada manusia tentang berita gembira ini? Maka Nabi mengatakan, la tubashshiruhum fayattakilu. Jangan kamu kabari mereka sehingga mereka akan bersandar kepada ini. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya mereka akan meninggalkan amal soleh. Ya. Hanya sekedar mereka hanya sekedar mereka tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla, sudah kemudian mereka meninggalkan amal soleh. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tapi pada akhir hayatnya, ya, Mu'adz bin Jabal kemudian menyampaikan hadis ini. Ya. Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis ini karena ya takut terjatuh dalam dosa karena menyembunyikan ilmu. Ya. Makanya sampai kepada kita hadis ini. Ya. Itu pertemuan kita kemarin. Sampai di situ, kemudian kita akan bahas faidah-faidah daripada hadis ini. Ya, fawaid hadis ini. Faidah yang pertama, ikhwas sekalian, azakumullah. Kisah ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tawadhu'nya Nabi. Ya, tawadhu itu rendah hati. Ya. Dan ini merupakan ya tujuan daripada kita menuntut ilmu adalah agar kita semakin tawadhu dan agar hilang dari kita kebodohan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, niat yang sahih, niat yang benar di dalam menuntut ilmu adalah agar kita semakin tawadhu, agar kita semakin rendah hati, ya, tidak sombong. Ya. Rasulullah SAW merupakan qudwah, teladan kita ya dalam segala hal, termasuk dalam ketawadhuan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling mulia, ya, Sayyidul Anbiya wa Rasul. Akan tapi beliau tidak malu untuk menaiki tunggangan yang rendahan, tunggangan yang rendahan, ya, murahan, ya, atau rendah, himar, keledai, ya, seekor hewan yang sering dijadikan sebagai sesuatu yang konotasinya negatif, ya, kedunguan, kebodohan, itu himar, ya, suaranya yang melengking, ya, rendah gitu. Kalau mungkin bahasa kita ya sekarang tunggangan yang paling sederhana apa? Rasulullah itu tidak malu, ya, tidak malu, menunjukkan ketawadhuan beliau, ya.
himar. Ini adalah tunggangan yang rendah. Ya. Di atas itu kan ada kuda, ya. Kemudian ada unta. Ya. Bahkan beliau memboncengkan para sahabatnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan bahwa Ibnu Mandah telah menulis tentang para sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah. Pernah dibonceng oleh Rasulullah. Beliau menyebutkan ada 30 sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah nggak mentang-mentang beliau seorang nabi, seorang rasul kemudian ya disuruh sahabatnya yang menaiki depan. Atau bahasa kitanya sekarang disuruh nyupir, atau mungkin disuruh di depan kemudian dia di belakang. Ya, apa? Mengendali, menyupir, mengendalikan hewan tunggangan. Beliau yang menungganginya sendiri. Ini menunjukkan ketawaduan. Ya. Dan ini perlu kita contoh, ya. Ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan hanya Mu'adz bin Jabal yang pernah beliau boncengi, tapi ada 30 sahabat pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Iya. Jadi kalau kita membonceng teman kita, membonceng murid kita, ya, tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Ya. Dan itu merupakan ya sifat yang terpuji, itu tawadhu. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, ya, bolehnya membonceng di atas himar atau keledai. Kita tahu bahwasanya keledai ini adalah hewan yang kecil. Kalau ditunggangi oleh satu orang saja kelihatannya sudah ringkih, gitu. Ya, apalagi dinaiki oleh 2 orang. Ini boleh asalkan keledainya memang kuat. Asalkan keledainya apa? Kuat. Siapa yang pernah naik keledai? Nggak ada ya. Kita jarang ya. Kita jarang ada keledai. Ya. Saya juga dulu pernah melihat saja. Lihat di Mesir itu keledai itu dipakai buat ngarit. Ngarit. Jadi orang nyari rumput, ya. Rumput ke sawah, kemudian dibawa pulang buat ternak. Itu dia naik, kemudian di belakangnya beban rumput itu di belakang. Memang kuat, kecil tapi apa? Kuat. Dan bahkan ya himarnya Rasulullah ini bisa membonceng orang. Dan kita tahu bagaimana orang Arab, ya besar, ya 2 orang. Ini boleh asal memang himarnya apa? Kuat. Jika tidak maka ya tidak boleh karena bisa mendolimi. Kemudian faedah yang ketiga, ya, sucinya keringat himar. Ya, keringat himar itu apa? Suci. Ya, adapun kotorannya adalah najis. Kotorannya apa? Najis. Ya, sebagaimana kucing. Ya, kucing kotorannya najis, tapi ya air liurnya, keringatnya itu suci. Ya. Dan ini ya sesuai dengan kaidah dalam fikih, ya al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Karena himar ini adalah hewan yang sering berinteraksi dengan manusia. Ya, sering dipakai oleh manusia, ya. Sering ada di sekeliling manusia. Sehingga kalau keringatnya najis, makanya akan menyulitkan, ya. Pun demikian kucing, ya sama, ya hewan yang sering ada di tengah-tengah manusia. Ya. Makanya Nabi mengatakan tentang kucing, innaha laysat binajas, innama hiya minat tawafina alaikum. Ya, sesungguhnya kucing itu tidak najis, ia adalah hewan yang ada di sekeliling kalian, berkeliling. Ya. Kadang ngendus-ngendus, ya. Lagi makan ngendus-ngendus, itu kucing seperti itu. Musel-musel, ya. Nah, tapi kemudian yang keempat, faedah yang keempat,
adab yang sangat agung tatkala seorang tidak mengetahui jawaban dari sebuah pertanyaan tentang perkara agama, yaitu mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adalah jawaban yang agung ketika kita tidak mengetahui sebuah jawaban dari pertanyaan permasalahan agama. Jangan ragu dan jangan malu untuk mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya. Ibnu Qasim pernah berkata, aku mendengar Imam Malik, qudwah kita atau teladan kita dalam hal ini, ya ulama, ya, yaitu Imam Malik yang masyhur, ya. Imam Malik salah seorang imam madhab yang 4. Gurunya Imam Syafi'i rahimahumullah. Ya. Aku mendengar Imam Malik berkata, inni la ufakkiru fi mas'alatin mundu bid'a asyrata sanatan faman tafaqa li fiha ra'yun ila al-an. Sungguh aku telah memikirkan suatu pertanyaan, yaitu permasalahan agama, semenjak belasan tahun, dan hingga saat ini aku belum menemukan pendapat yang cocok atau pendapat yang pas. Ya, memikirkannya belasan tahun sebuah kasus pertanyaan atau permasalahan agama. Ya. Al-Haytham bin Jamil pernah berkata, syahidtu malikan su'ila an 48 mas'alatan faqala fi 32 minha la adri. Ya. Saya menyaksikan Imam Malik, ya, ditanya 48 pertanyaan permasalahan agama, dan beliau, ya, berkata pada 32 pertanyaan tersebut, ya, dengan jawaban la adri, saya tidak mengetahui. 48, ya, yang dijawab dengan la adri ada 32. Yang terjawab dari berapa? 16. Hanya 16 pertanyaan yang beliau jawab. Sisanya yang 32 la adri, saya tidak tahu. Ini sekali berimam Malik. Ya. Saking hati-hatinya para ulama di dalam dia berkata tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pernah juga beliau ditanya 22 pertanyaan dan hanya 2 pertanyaan yang beliau jawab. 22 pertanyaan yang beliau jawab, hanya 2 pertanyaan, sisanya la adri. Pernah juga beliau ditanya 20, ya, lebih pertanyaan, dan beliau hanya menjawab 1 pertanyaan. Pernah juga beliau ditanya 100 pertanyaan dan beliau hanya menjawab 5-10 pertanyaan, sisanya jawaban la adri, saya tidak tahu. Ya. Imam Malik pernah ditanya satu permasalahan, lalu beliau berkata, aku tidak tahu. Ya. Dan orang yang bertanya ini adalah orang yang memiliki kedudukan. Lalu dia mengatakan, innaha mas'alatun khafifatun sahlah. Orang yang bertanya ini ketika mendengar Imam Malik mengatakan saya tidak tahu, kemudian dia menimpali, sesungguhnya ini adalah permasalahan yang ringan dan mudah. Ini adalah permasalahan yang ringan dan mudah. Imam Malik marah mendengar perkataan itu. Ya. Beliau mengatakan, laisa fil ilmi syai'un khafif. Ya. Ama sami'ta qala Allah azza wa jalla inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Ya. Imam Malik marah mendengar jawaban itu atau pernyataan itu. Dia mengatakan, tidak ada dalam ilmu agama itu sesuatu yang ringan. Tidakkah kamu mendengar perkataan Allah, firman Allah azza wa jalla, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan berikan kepadamu, ya, atau turunkan kepadamu perkataan yang berat. Dan berkata
berkata tentang Allah, berkata tentang agama Allah tanpa ilmu, ini merupakan ya perkara yang besar. Ya, perkara yang besar. Ada juga seorang pernah berkata kepada Imam Malik satu pertanyaan. Maka Imam Malik menjawab, aku tidak tahu. Ya. Maka kemudian ada yang nyetuk, kalau Anda tidak tahu, lalu siapa yang tahu? Ada yang nyetuk gitu. Kalau Anda tidak tahu, siapa yang tahu? Dan Imam Madinah, Imam Madinah, ya, imam besar. Kalau Anda tidak tahu, lalu siapa yang tahu? Maka Imam Malik berkata, celaka engkau, celaka kalian. Siapa saya sehingga saya harus tahu tentang perkara yang kalian tidak tahu? Siapa saya? Ya. Apa kedudukan saya sehingga saya harus tahu tentang perkara yang kalian tidak tahu? Lalu beliau mengatakan, wa innama ahlakan nas al-ujubu wa talabur riasah. Sesungguhnya yang telah menghancurkan manusia itu adalah sifat ujub dan meminta dijadikan sebagai pemimpin. Ya, meminta dijadikan sebagai apa? Pemimpin. Innama ahlakan nas al-ujub. Ujub. Ya, ujub itu apa? Merasa bangga, merasa lebih dan semacamnya. Ujub. Ini yang akan menghancurkan manusia. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk tawadhu. Kalau seseorang ya belajar ilmu kemudian menjadikan hatinya semakin keras, ya, kemudian menjadikan dirinya tidak semakin tawadhu di hadapan manusia, ya, apalagi di hadapan orang tuanya atau mungkin di hadapan gurunya, ya, maka nggak ada manfaatnya. Ya. Dia jadikan ilmu itu hanya untuk sebagai bahan untuk debat, hanya sebagai bahan untuk agar manusia mengetahui bahwasanya dirinya berilmu. Ini musibah. Usikum wa iyaya nafsi. Ya, usikum wa iyaya nafsi. Ya. Ingat sebagaimana pepatah orang bijak, ya, itu jadilah seperti padi, semakin berisi semakin dia apa? Merunduk, semakin merunduk, ya. Tawadhu. Ya. Ini permasalahan yang mesti kita perhatikan juga berkaitan dengan masalah pertanyaan-pertanyaan. Ya. Kemudian yang kelima, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah jika kita tidak tahu jawaban pertanyaan tentang agama, maka kita menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Inilah yang dikatakan oleh para sahabat, ya, semasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup ketika ditanya oleh beliau. Dan rata-rata, ya, ada umumnya, ya, dan bahkan pada seluruhnya ketika para sahabat ditanya oleh Rasulullah tentang permasalahan agama, pasti mereka akan menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Dalam permasalahan apa? Agama. Ya. Ini juga menunjukkan adab yang luar biasa para sahabat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan salah satu metode dakwah Nabi, yaitu dengan menggunakan dialog. Karena pertanyaan itu ketika Nabi bertanya, maka itu akan memberikan atau mengalihkan fokus mereka kepada Rasulullah, sehingga mereka akan siap untuk mendengar apa jawabannya. Dan itu juga yang dijadikan metode oleh malaikat Jibril alaihi salam ketika mengajarkan para sahabat tentang Islam, iman, dan ihsan, serta tanda-tanda hari kiamat. Itu yang dijadikan metode bertanya dan menjawab, bertanya dan menjawab. Malaikat Jibril memberikan pengajaran kepada kita untuk bertanya kepada Rasulullah menjawab. Pun demikian Rasulullah ketika akan menyampaikan sebuah
permasalahan agama, sering beliau memulai dengan apa? Pertanyaan. Dan ini metode yang bagus untuk pengajaran. Ya. Khususnya anak-anak SD ini yang biasanya nggak mau fokus. Ya kan? Ketika dikasih pertanyaan akan fokus. Kenapa? Karena mereka akan penasaran apa jawabannya. Seperti itu. Ya. Pun demikian Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah boleh kita menjawab dengan jawaban yang sama seperti para sahabat ketika Rasul masih hidup? Ya, ketika ditanya pertanyaan, ya permasalahan agama, kalau kita tidak mengetahui, kalau kita mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, atau cukup mengatakan Allahu a'lam? Secara syariat boleh saja kita menjawab dengan jawaban yang sama seperti halnya para sahabat. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya Rasulullah SAW masih hidup, ya, dan beliau mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kontemporer, misalnya pada saat ini, maka bisa dipastikan bahwasanya beliau yang lebih tahu permasalahan apa? Agama. Ya. Namun demikian, kita lihat praktek dari para sahabat radhiyallahu taala anhum setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka hanya menjawab Allahu a'lam. Dan ini yang lebih masyhur di tengah-tengah para ulama yang mencontoh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Jadi para sahabat menjawab Allah wa rasuluhu a'lam ketika Rasulullah masih hidup. Namun ketika Rasulullah sudah wafat, maka mereka hanya mengatakan Allahu a'lam. Tetapi jika ada yang menjawab Allah wa rasuluhu a'lam, maka secara syariat ini boleh saja. Ya. Ya. Akan tapi jika pertanyaannya berkaitan dengan perkara dunia, ya, maka para ulama sepakat jawabannya hanya Allahu a'lam. Kenapa? Karena hakikatnya Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara dunia. Rasulullah pernah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Ya. Ente bisa tahu bagaimana cara mencangkok, misalnya mencangkok apa? Tumbuhan ini, Allahu a'lam. Ini sepakat para ulama. Jawabannya apa? Allahu a'lam. Ya. Karena ini apa? Perkara agama. Ya. Nah. Kemudian faedah yang keenam, ikhwas sekalian. Ya. Faedah yang keenam, bolehnya menyembunyikan ilmu jika ada maslahat. Bolehnya menyembunyikan ilmu jika ada maslahat. Ya. Karena Nabi SAW melarang Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan ilmu ini kepada yang lain. Rasulullah khususkan ilmu ini kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu minta izin untuk disampaikan kepada manusia, Nabi melarang. Ya. Kenapa melarang? Karena Rasulullah khawatir kalau ilmu ini sampai kepada manusia, ya, sedangkan ya pemahaman mereka belum mendalam, ya, maka manusia akan bersandar kepada ini, tidak mau beramal soleh, sekedar hanya tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla, hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan perbuatan syirik. Sudahlah, itu saja, saya tidak mau beramal, itu saja. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ya, pun demikian ketika kita menyampaikan sebuah maklumat atau sebuah ilmu, misalnya, ya, kepada anak-anak kita, ya, kita khususkan kepada si A, ya, tidak kepada si B, karena ada maslahat yang kita timbang. Pun demikian kepada murid-murid kita misalnya, ya. Atau misalnya ada sebagian kaum muslimin belajar bahasa Arab misalnya, ya, belajar bahasa Arab.
Kemudian salah seorang dari peserta bahasa Arab itu bertanya materi yang tidak berhubungan dengan apa yang dibahas pada saat itu, sudah terlampau tinggi. Maka nggak usah dijawab. Kenapa? Demi maslahat. Kalau dijawab nanti yang pemula-pemula bingung, pusing, kayak gitu. Jadi disembunyikan dulu ilmunya. Ya. Jadi kenapa? Karena ada maslahat. Kisalah. Akan tapi pada akhirnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menyampaikan ilmu di akhir hayatnya ketika beliau mau meninggal. Kenapa? Ta'assuman, ya. Ta'assuman, khawatir beliau terjatuh dalam dosa karena menyembunyikan ilmu. Ya. Jadi di akhir hayatnya beliau sampaikan ini. Kemudian yang ketujuh, ikhwah sekalian, faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah bolehnya mengkhususkan ilmu pada sebagian orang, mengkhususkan ilmu pada sebagian orang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, mengkhususkan ilmu kepada Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita misalnya kita tahu bagaimana karakter anak-anak kita misalnya. Si fulan contohnya ke sini, si fulan contohnya ke sini misalnya. Maka kita khususkan sebuah ilmu kepada si A tanpa kepada si B karena kita tahu bagaimana karakternya. Ya. Memiliki keterampilan ini, keterampilan ini misalnya. Ya. Maka kita khususkan anak yang satu ini, kita khususkan untuk mengikuti kursus ini. Kenapa? Karena dia memiliki kecenderungan pada ini, dikhususkan. Adapun yang si B, adiknya misalnya memiliki kecenderungan ini, maka kita khususkan untuk mempelajari ilmu ini misalnya. Ya. Ini kayaknya anaknya supaya menghafal, ya, atau sukanya bahasa misalnya. Maka kita khususkan, kita berikan perhatian khusus tentang pelajaran bahasa misalnya. Oh, yang ini cenderung suka membaca, suka apa? Membaca, maka kita berikan perhatian khusus, kita berikan buku-buku misalnya, ya, yang bermanfaat. Kita khususkan. Ya, ini ya tidak mengapa. Ya. Khususkan ilmu pada sebagian orang. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, ya, hendaknya murid meminta izin kepada guru untuk menyebarkan ilmu yang dikhususkan gurunya kepadanya tersebut. Ya, yang dikhususkan gurunya kepadanya tersebut, minta izin. Ya. Atau bahkan sebagian penuntut ilmu juga sering meminta izin kepada seorang yang menyampaikan kepadanya ilmu, walaupun itu di media sosial, dia meminta izin untuk di-share misalnya. Ini juga bagus, tidak masalah. Meskipun ya secara umum kalau itu sesuatu yang sudah di-share di media sosial, maka pada asalnya adalah siap untuk disebar luaskan. Akan tapi kalau meminta izin, maka ini lebih afdal, lebih berada, ya, lebih baik. Ya. Apalagi hal-hal yang misalnya seseorang japri kepada Anda suatu permasalahan, ya, maka tidak boleh kita screenshot kemudian kita share ke media sosial umum tanpa seizinnya. Tanpa apa? Seizinnya. Minta izin terlebih dahulu. Ya. Karena kalau dia japri berarti ada sesuatu yang ingin dia rahasiakan. Maka kalau ingin di share keluar, di screenshot misalnya, kemudian di share, maka harus minta izin terlebih dahulu. Berikan izin atau tidak. Ya. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ya, Mu'adz bin Jabal ketika beliau membonceng di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kita akan masuk pada pembahasan terakhir berkaitan dengan kitab ini atau bab ini, ya, yaitu pelajaran penting yang terkandung dalam bab ini, yaitu bab kitab tauhid. Kita masih bahas bab kitab tauhid. Nanti setelah ini selesai, baru kita akan masuk pada bab yang pertama dari kitab tauhid.
pelajaran penting yang terkandung dalam bab ini. Yang pertama, dijelaskan pada pelajaran-pelajaran yang lalu tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak? Hikmahnya? Apa hikmahnya Pak? Diciptakannya jin dan manusia, apa hikmahnya? Untuk hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini mereview lagi sambil murojaah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Ingat ini. Ya, jadi kalau kita lagi futur, ingat kamu diciptakan untuk apa? Ibadah. Ya. Menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu itu ibadah. Bahkan di antara ibadah yang sangat agung. Hadirkan dalam diri kita ketika kita hadir di majelis ilmu, belajar di majelis ilmu seperti halnya kita ibadah sholat, seperti kita ibadah puasa, zakat, ya, zikir, sholawat dan seterusnya. Ya, ibadah. Bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan termasuk jihad fisabilillah, jihad yang paling afdal, yaitu menuntut ilmu. Ya. Kemudian pelajaran penting yang terkandung dalam bab ini adalah ibadah adalah hakikat tauhid. Ibadah adalah hakikat tauhid. Ya. Sebab pertentangan yang terjadi antara Rasulullah dengan kaumnya adalah masalah tauhid. Ya. Jadi ibadah, jadi seruan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang diserukan oleh para nabi dan rasul kepada manusia, itulah hakikat tauhid. Makanya para ulama mengatakan kalau disebutkan kalimat tauhid secara mutlak, tidak dikatakan tauhid ibadah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ketika dikatakan tauhid, jadi kajian tauhid misalnya atau kitab tauhid, maka maksudnya adalah mengajak manusia hanya untuk beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu hakikat apa? Tauhid. Ibadah adalah hakikat tauhid. Ya. Pertentangan antara para nabi dan rasul dengan kaumnya adalah pada masalah ibadah, peribadatan mereka. Ya. Itu pada tauhid ibadah. Dan di sini juga biasanya akan muncul perselisihan, ya, antara seorang dai dengan masyarakatnya atau manusia ketika sudah disinggung masalah ibadah. Ya. Ketika sudah disinggung masalah ibadah, jangan tabarruk dengan kuburan, jangan mengkhususkan kuburan, jangan meminta kepada kuburan. Itu sudah mulai akan terjadi apa? Pertentangan gesekan. Kemudian yang ketiga, ya, barang siapa yang belum merealisasikan tauhid ini dalam hidupnya, maka ia belum beribadah atau menghamba kepada Allah. Ya. Seorang yang belum mewujudkan atau merealisasikan tauhid ini dalam hidupnya, maka hakikatnya dia belum menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi betul-betul harus, ya, merealisasikan atau mewujudkan tauhid ini. Itu hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Nanti di kitab ini akan dibahas secara detail contoh-contoh, ya, kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Dan inilah sebenarnya makna firman Allah Azza wa Jalla, wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya. Dan sekali-kali kamu sekalian bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Kemudian yang keempat, hikmah diutusnya para rasul adalah untuk menyuruh kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan.
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya, tujuan atau hikmah diutusnya para rasul adalah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tadi yang kaitannya dengan poin yang kedua. Ya. Bukan mengajarkan manusia tentang siapa penciptanya, meskipun itu bagian daripada tauhid. Nah, karena kalau mengingkari ini berarti terjatuh dalam kekufuran, yaitu ateisme. Akan tapi pada umumnya kebanyakan manusia tidak mengingkari bahwasanya Allah lah pencipta mereka. Yang banyak penyimpangan itu pada tauhid ibadah. Dan inilah yang menjadi fokus para nabi dan rasul di dalam berdakwah, ya, mengembalikan manusia untuk hanya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan itulah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di Jazirah Arab ketika itu, ya, di Najd, ya, atau di Jazirah Arab, ya, sudah mulai muncul banyak kesyirikan, ya, mengeramatkan kuburan, membangun kuburan, ya. Dakwah tauhid ketika itu, ya, rendah, ya, jatuh. Pembahasan manusia pada saat itu lebih kepada fikih, ya, lebih kepada apa? Fikih. Tapi tauhid ini lemah pada saat itu, sehingga, ya, muncul banyak kesyirikan. Dan itulah syaitan itu akan terus, ya, menjerumuskan manusia pada titik ini, yaitu pada titik kesyirikan itu. Itu yang paling utama. Dan dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, ya, beliau berdakwah di Jazirah Arab, ya, sampai kemudian kembali lagi seperti kita lihat pada saat ini, kembali kepada tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, ya, misi diutusnya para rasul itu untuk seluruh umat. Misinya apa? Ya, misinya mengajak manusia untuk kembali kepada tauhid, ya, untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya, bahwasanya ajaran para nabi dan rasul itu sama, satu, yaitu tauhid. Mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Ya. Makanya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin itu beriman kepada seluruh nabi dan rasul, tidak mengkufuri salah satu atau sebagian mereka. Ini berbeda dengan orang Yahudi, berbeda dengan orang Nasara. Mereka mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain. Adapun kita kaum muslimin, alhamdulillah, mengimani seluruh nabi dan rasul, dan kita meyakini bahwasanya mereka semuanya mengajak kepada tauhid. Inti ajaran mereka sama, yaitu mengajak kepada tauhid, meskipun syariatnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi, ya, pada saat itu, ya, tapi intinya sama, mengajak kepada tauhid. Ini juga menanamkan keyakinan yang kuat kepada kita, ya sekalian, akan kebenaran dinul Islam, akan kebenaran agama Islam. Jangan sekali-kali, ya, kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Betul-betul ini, ya, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Makanya banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma rzuqni husnal khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Banyak-banyak berdoa, ya, banyak-banyak apa? Berdoa, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, masalah yang sangat penting adalah bahwa ibadah kepada Allah tidak akan terwujudkan dengan benar kecuali dengan adanya pengingkaran terhadap taghut. Ya. Perwujudan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan terwujud dengan benar kecuali dalam waktu yang sama kita juga mengingkari taghut. Ya. Bukanlah sebuah ibadah dikatakan ibadah yang benar kecuali, ya, dengan tauhid.
Kalau seorang beribadah kepada Allah, tapi kemudian juga dia meminta kepada selain Allah, beribadah kepada tauhid, maka hakikatnya dia belum menegakkan tauhid. Ya, dan itulah makna dari firman Allah Azza wa Jalla, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 256, ya. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu samii'un 'alim. Ya. Dan barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah la infisama laha, ya. Dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Ada? Fadhal. Belum, Pak. Fadhal.